Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi teman sehobi. Musim hujan telah tiba. Tentunya kita semakin semangat berkebun ya teman sehobi. Teman sehobi yang masih ragu-ragu untuk memulai berkebun, tunggu apa lagi? Mari kita belajar bersama teman sehobi. Tak masalah jika kita belum memiliki kebun yang luas. Saya juga berkebun di halaman kok teman sehobi. Dan terbukti banyak kok di antara teman sehobi yang berhasil berkebun. Oleh karena itu di video kali ini saya ingin membagikan beberapa tips berkebun di lahan sempit yang tentunya ini menjadi catatan penting yang saya rekam dari awal saya mulai berkebun sampai hari ini. Sebagian tips saya adaptasi dari ilmu yang dibagikan teman sehobi, dan sebagian lainnya adalah hal yang saya pelajari secara otodidak. Lalu, apa saja tips berkebun di lahan sempit? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Poin pertama yang harus kita miliki yaitu tekad yang kuat untuk memulai berkebun. Ini merupakan poin yang sangat penting ya teman sehobi. Kemudian kita harus merencanakan tanaman apa saja yang nantinya akan kita tanam di kebun kita. Kemudian kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Dan sebetulnya masih berhubungan dengan tips sebelumnya. Ketika kita memutuskan untuk menanam, sebaiknya pilih tanaman yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Baik itu menanam tanaman hias favorit kita, ataupun jika teman sobi ingin menanam sayuran, maka tanamlah sayuran yang benar-benar kita sukai dan kita butuhkan. Misalkan saja teman sehobi penyuka warna kuning, tanamlah beberapa tanaman hias yang berwarna seperti itu. Ataupun bagi teman sehobi penikmat rasa pedas, maka pastikan cabai menjadi salah satu tanaman yang wajib kita tanam di kebun kita. Poin selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tidak membeo dalam berkebun. Tentunya poin ini juga masih berhubungan erat dengan poin sebelumnya. Ketika kita sudah menentukan tanaman apa saja yang sekiranya akan kita tanam sesuai kebutuhan, itu memungkinkan kita menjadi pribadi yang tak mudah tergusur tren. Tren yang datang silih berganti yang akhirnya akan membuat kebun kita penuh dengan tanaman yang sama sekali tidak memberikan energi positif. Kemudian kita harus menyiapkan media tanam sebaik mungkin. Kembali ke pembahasan utama bagi teman sehobi yang tidak memiliki lahan luas, jangan khawatir, kita bisa memulainya dari teras ataupun halaman rumah kita. Nah, bagi teman sehobi yang tidak memungkinkan menanam langsung di tanah lepas, tentunya pot bisa menjadi pilihan terbaik. Teman sehobi bisa mendapatkan media tanam yang sudah siap, biasanya banyak dijual di tempat penjualan tanaman. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan bibit ataupun benih terbaik. Mengenai bibit dan benih, ternyata masih banyak di antara teman sehobi yang masih rancu dan bingung membedakan keduanya. Baiklah, kita belajar bersama ya teman sehobi. Jika benih adalah biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani, maka berbeda dengan bibit. Bibit tanaman adalah calon suatu tanaman yang sudah mengalami masa penyemaian, tumbuh memiliki batang serta daun, sudah tak berupa biji-bijian lagi. Contohnya bibit dari tanaman kenikir ini ya teman sehobi. Jadi simpelnya adalah benih merupakan calon tanaman yang masih berupa biji-bijian, sementara bibit merupakan anakan tanaman yang sudah memiliki batang dan daun. Baiklah, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Hal lain yang harus kita perhatikan ketika kita memutuskan untuk berkebun di lahan sempit adalah memaksimalkan fungsi lahan ya teman sehobi. Seperti di dalam gambar, biasanya saya memadukan aneka tanaman hias dalam satu area yang sama. Namun tentunya kita harus selalu memperhatikan kecukupan unsur hara serta penyeimbangan antara media tanam dengan jumlah tanaman yang akan kita tanam. Contoh lainnya, di dalam wadah ini saya menanam beberapa jenis tanaman bumbu, diantaranya ada jahe, kemudian ada kencur,
Selain itu juga di sini saya menyemai tanaman lenca dan tak lupa juga di sini ada kemangi. Tentu saja tanaman lenca dan kemanginya nanti kita repotting ya teman sehobi. Selain itu, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita memutuskan untuk berkebun di lahan sempit, mempertimbangkan serta memperhitungkan asupan sinar matahari pada tanaman yang ada di kebun kita. Tentu saja kita harus memahami karakter tanaman yang nantinya akan menjadi penghuni kebun kita. Sebaiknya kita harus mempelajari terlebih dahulu mana tanaman yang harus terkena sinar matahari penuh, juga tanaman apa saja yang sekiranya lebih suka hidup di bawah naungan. Tak hanya itu, sebaiknya kita menempatkan pot ataupun tanaman yang terpendek di sebelah timur dan tanaman yang tertinggi di sebelah barat. Ini tentunya untuk tanaman yang memang membutuhkan sinar matahari full ya teman sehobi, supaya semua tanaman mendapatkan sinar matahari tentunya. Dan poin terakhir yang ingin saya bagikan adalah memanfaatkan apa saja yang sekiranya bisa membantu proses berkebun kita. Contohnya, pohon jambu kering ini saya manfaatkan sebagai tempat penyimpanan anggrek dan tanaman kadaka. Saya juga membiarkan tanaman singonium untuk tumbuh secara vertikal merambati dinding bambu rumah kami. Ada juga tanaman pare yang saya biarkan merambati pohon dewandaru. Tak hanya tanaman dewandaru, masih ada tanaman lainnya yang saya manfaatkan untuk hal yang sama. Contohnya pohon jambu merah yang sudah kering ini untuk kemudian dirambati. Nah, itulah beberapa tips yang saya bagikan di video kali ini. Jadi, teman sobi jangan ragu lagi untuk memulai berkebun. Mulai saja dengan lahan yang ada, namun dengan tanaman yang kita sukai tentunya ya, teman sohobi. Terima kasih teman sohobi sudah menonton sampai selesai. Bagi teman sohobi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, biar nanti tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Semoga teman sohobi sehat selalu. Wassalamualaikum.